Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggi Kusumawardani dengan NIM 9321077719 akan mempresentasikan tentang lebih dekat dengan Allah dengan mengamalkan sholat sunnah. Untuk yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian sholat sunnah. Sholat sunnah adalah selain sholat fardu yang apabila dikerjakan kita mendapat pahala dan bila tidak dikerjakan itu tidak apa-apa. Dalam menjalankan sholat sunnah, Rasulullah memberi teladan yaitu kemuliaan bagi orang-orang yang melakukan sholat sunnah tersebut. Beliau mengerjakan sholat sunnah seperti sholat rawatib, sholat duha, sholat tarawih, sholat witir, dan lain-lain. Kemudian saya akan menerangkan tentang beberapa sholat sunnah, macam-macam sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Yang pertama, sholat Idul Fitri. Yang kedua, sholat Idul Adha. Yang ketiga, sholat gerhana matahari. Yang keempat, sholat gerhana bulan. Dan yang kelima, sholat meminta hujan. Untuk yang selanjutnya, saya akan menerangkan tentang apa itu sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada tanggal 1 Syawal yang dilakukan setelah kita puasa 1 bulan lamanya pada bulan Ramadan. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Id artinya kembali. Yang dimaksud kembali adalah kita kembali melakukan aktivitas seperti makan dan minum pada siang hari. Ketika kita dilarang pada bulan Ramadan makan dan minum siang hari, nah pada Idul Fitri ini kita diperbolehkan kembali makan dan minum. Dan saya akan menjelaskan tentang tata cara sholat Idul Fitri. Yang pertama, niat dalam hati dengan khusyuk. Semua para jamaah dan imam itu niat dalam hati, yaitu niatnya usolli sunnatal li Idul Fitri rakaataini lillahi ta'ala. Kemudian pada rakaat pertama sesudah membaca doa iftitah bertakbir sambil mengangkat tangan sebanyak 7 kali. Jadi ini takbir sebanyak 7 kali, Allahu Akbar, seperti itu. Kemudian setelah takbir 7 kali dan membaca tasbih tersebut, dilanjutkan membaca surat Al-Fatihah dan membaca salah satu surat dalam Al-Quran. Namun yang diutamakan itu surat Qaf atau surat Al-A'la. Kemudian pada rakaat yang kedua setelah takbir berdiri membaca takbir sebanyak 5 kali yang diucapkan secara bersama-sama. Kemudian membaca surat Al-Fatihah dan surat pilihan yaitu Al-Ghasyiyah. Dan jangan lupa di sela-sela takbir itu membaca tasbih. Kemudian sholat Idul Fitri ditutup dengan salam. Kemudian khatib mengumandangkan khutbahnya sebanyak 2 kali. Yang khutbah pertama dibuka dengan takbir sebanyak 9 kali dan khutbah yang kedua dibuka dengan takbir sebanyak 7 kali. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sholat Idul Adha, sama halnya dengan sholat Idul Fitri, yaitu sholat sunnah yang dilakukan secara berjamaah pada tanggal 10 Zulhijjah pada hari raya kurban yang bertepatan dengan ibadah haji di Tanah Suci. Kemudian orang-orang yang melaksanakan ibadah haji tidak disunahkan untuk melakukan sholat Idul Adha. Dan orang-orang yang tidak melaksanakan ibadah haji itu disunahkan melaksanakan sholat Idul Adha. Hukumnya ini sunnah muakkad seperti halnya pada sholat Idul Fitri, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sholat kusuf atau sholat gerhana matahari. Sholat ini dilaksanakan ketika ada gerhana matahari. Dan sholat ini dilakukan berjamaah, hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang sangat dianjurkan. Waktu pelaksanaan sholat kusuf ini adalah ketika mulai gerhana matahari sampai matahari terlihat seperti semula, utuh. Matahari terlihat tampak utuh seperti semula. Ketika gerhana sudah mulai, seluruh jamaah berkumpul di masjid dan salah satu menjadi muazin. Kemudian dia menyerukan sebagai panggilan sholat dan salah satu jamaah harus memberanikan diri menjadi imam.
Niat sholat gerhana matahari ini sebagaimana usolli sunnatal khusufi rakaataini jika makmum lillahi ta'ala, jika imam lillahi ta'ala. Sholat ini seperti sholat-sholat pada umumnya. Yang pertama niat, dan yang kedua itu setelah takbiratul ihram membaca doa iftitah dan al-fatihah, kemudian dilanjutkan dengan surat-surat pilihan, kemudian rukuk yang lama dan panjang dengan dibarengi membaca tasbih sebanyak-banyaknya. Kemudian dilanjutkan seperti gerakan-gerakan selanjutnya. Yang membedakan di sini adalah sujud yang kedua agak dipanjangkan. Pada sujud yang terakhir dianjurkan membaca istighfar sebanyak-banyaknya dan membaca tasbih memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika sholat selesai, imam membaca khutbah dan menyerukan atas kejadian ini adalah pertanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sholat gerhana bulan atau sholat kusuf. Sholat ini dilaksanakan ketika adanya gerhana bulan sampai bulan itu terlihat utuh kembali seperti semula. Niatnya usolli sunnatal kusufi rakaataini jika makmum lillahi ta'ala, jika imam lillahi ta'ala. Kalau gerhana matahari itu khusuf, kalau gerhana bulan itu kusuf. Kha sama kaf. Kemudian saya akan menjelaskan tentang sholat istisqa, yaitu sholat memohon hujan. Sholat ini dilaksanakan secara berjamaah ketika suatu daerah mengalami kekeringan dan tidak ada susahnya air pada kehidupan mereka. Sholat ini hukumnya sunnah muakkad atau sunnah yang dianjurkan. Sholat ini ditujukan untuk memohon ampunan kepada Allah dan meminta hujan turun pada waktu itu. Cara sholat ini sama dengan sholat-sholat yang lain, yaitu pertama niat, kemudian membaca takbir, kemudian baca surat al-fatihah, surat pilihan, kemudian setelah sholat selesai, khatib membaca khutbah yang pertama membaca istighfar sebanyak 9 kali, dan khutbah yang kedua membaca istighfar sebanyak 7 kali. Saya akan menjelaskan tentang sholat rawatib. Rawatib berasal dari kata rotibah yang artinya menyertai atau terus menerus. Dengan demikian sholat rawatib ini adalah sholat yang menyertai sholat fardu yang dilakukan secara terus menerus baik sebelum atau sesudahnya. Kemudian macam-macam sholat rawatib. Sholat rawatib yang sangat dianjurkan itu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya, dan 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian sholat rawatib yang ghair muakkad yaitu 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, kemudian 4 rakaat sebelum asyar, dan 2 rakaat sebelum maghrib. Jika ditinjau dari pelaksanaannya, sholat rawatib ini dibagi menjadi 2. Yang pertama qobliyah, yaitu 2 rakaat yang dilakukan sebelum sholat fardu, dan ba'diyah 2 rakaat yang dilakukan sesudah sholat fardu. Kemudian sholat Lailatul Masjid. Sholat ini bertujuan untuk menghormati masjid, dan sholat ini dianjurkan bagi setiap muslim yang memasuki masjid, dan dianjurkan ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan dan membaca doa Allahumma ighfirli dunubi waftahli abwaba rahmatik. Niatnya adalah usolli sunnatat tahiyatal masjidi rakaataini lillahi ta'ala. Sholat istiqoroh. Sholat istiqoroh ini dilakukan ketika kita bingung atau bimbang dengan 2 pilihan, mau memilih antara ini ataupun yang itu. Kita dianjurkan untuk sholat istiqoroh agar dapat petunjuk dari Allah mana yang lebih baik yang akan kita lakukan. Sholat ini hampir sama dengan sholat hajat. Kalau sholat istiqoroh itu tertuju pada suatu keinginan atau cita-cita yang sudah nampak. Kalau sholat hajat itu belum nampak. Sholat ini lebih baik dilakukan pada malam hari seperti halnya sholat tahajud. Dan sholat ini hukumnya sunnah muakkad bagi orang-orang yang membutuhkan sholat ini dan membutuhkan petunjuk dari Allah atas mana pilihan yang terbaik untuknya.
Niatnya adalah usolli sunatal istikharati lillahi ta'ala. Kemudian sholat duha. Sholat duha ini seperti sholat pada umumnya yang dilakukan 2 rakaat dan paling banyak dilakukan adalah 12 rakaat. Disunahkan, dianjurkan membaca surat Al-A'la dan Ad-Duha. Waktu pelaksanaannya ketika jam 7 pagi sampai jam 11 siang. Sholat tahajud, sholat ini dilaksanakan ketika malam hari. Sholat ini juga dinamakan Qiyamul Lail. Ketika kita meminta pertolongan, meminta petunjuk, meminta sesuatu, itu sebaiknya kita berdoa pada malam hari, karena insya Allah doa kita akan mudah terijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini langsung diperintahkan oleh Allah melalui surat Al-Isra ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi naqilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud atau sebagai suatu ibadah tambahan bagimu, mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Niatnya adalah usolli sunatat tahajudi rakaataini lillahi ta'ala. Yang terakhir saya akan menjelaskan hikmah-hikmah sholat sunnah. Yang pertama, diperlancar segala urusan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menghapus dosa-dosa kita, menyempurnakan sholat fardu, dan selanjutnya menambah rasa syukur terhadap oleh sesuatu yang kita dapatkan sehari-hari, dan menambah keberkahan untuk kita semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.